Halo, selamat pagi adik-adikku yang sedang belajar di rumah. Pasti lagi belajar kan? Dan kepada Bapak Ibu guru, kakak-kakak semuanya yang lagi asik menyusun strategi belajar apa yang kiranya pas buat adik-adik. Dan saya yakin Bapak Ibu guru, kakak-kakak pembina semua sangat rindu sekali dengan tatap muka kepada siswanya masing-masing, tatap muka kepada adik-adiknya semuanya. Ya, semoga corona pergi dari bangsa kita, pergi dari dunia ini, gitu ya. Baik, pagi ini saya dapat angket atau kuesioner dari sekolah anak saya, yang dimana di situ bagaimana caranya mengoptimalkan belajar jarak jauh atau biasa disebut daring gitu ya, dalam jaringan. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru saya yang sudah memberikan pengalaman belajar yang sangat luar biasa sehingga saya bisa seperti ini gitu ya. Dan sekarang pun saya jadi guru, jadi dosen, jadi kakak kepada adik-adik saya. Terima kasih kepada kakak pelatih saya juga atas semua pengalamannya. Nah, tantangan kali ini, tantangan saat ini, di mana kita sebagai guru, kita sebagai kakak tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa bertatap muka langsung kepada adik-adik kita atau siswa kita. Itu menurut saya adalah tantangan besar sekali, di mana biasa kita bisa bercengkrama, bertatap muka, melakukan pengalaman yang luar biasa asik gitu ya. Sekarang tidak bisa. Nah, sementara ini menurut saya pribadi solusinya adalah kita menggunakan teknologi. Entah kakak-kakak atau bapak ibu guru yang lain setuju atau tidak. Yang jelas solusi sementara ini untuk kondisi corona, kondisi di mana pandemi ini masih berlangsung, kita tidak boleh tatap muka kepada siswa-siswa kita, adik-adik kita. Jadi solusinya adalah menggunakan teknologi atau yang biasa disebut dengan e-learning atau electronic learning. Nah, hari ini di video kali ini saya coba akan diskusikan kepada kakak-kakak semua, bapak ibu guru semua, bapak ibu dosen semuanya, terkait dengan e-learning yang pas, e-learning yang cocok, e-learning yang optimal itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, saksikan terus video ini dan mohon maaf kalau misalkan menurut kami, persepsi kami salah, jadi kita diskusikan. Oke, ciao. Oke, kita lanjutkan kakak, bapak ibu guru semuanya. Akhirnya dapat nih background yang sama dengan baju saya cari tadi, muter-muter ketemu nih akhirnya. Oke, sebelumnya terkait dengan e-learning itu sangat banyak sekali literasi yang kita bisa peroleh dan kita akan diskusikan di video ini. Ini menurut pandangan persepsi saya. Jadi jika ada yang salah nanti kita bisa sharing-sharing di komen gitu ya. Baik, terima kasih kepada sahabat saya, guru saya Pak Uwes. Dia praktisi teknologi pendidikan di kementerian. Dia juga dosen, sangat luar biasa. Saya sangat banyak belajar dari beliau. Nah, kita akan bahas itu. Jadi ada dua tipe pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama adalah tipe sinkron, pembelajaran sinkron, yaitu pembelajaran yang terikat dengan waktu. Dan yang kedua, pembelajaran asinkron, itu pembelajaran yang tidak terikat dengan waktu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu tadi. Baik, kakak, bapak ibu guru, yang pertama tadi adalah pembelajaran sinkron atau terikat dengan waktu. Itu sebenarnya secara tidak sadar kita sudah lakukan. Yang pertama, di mana kita sebagai guru atau kita sebagai pembina itu berada di waktu yang sama dan tempat yang sama. Itu kalau kita sebut dengan tatap muka gitu ya. Itu termasuk pembelajaran sinkron.
tatap muka biasa kita lakukan diskusi, kemudian drill praktis gitu kan. Tapi kita berada di ruang dan ruang waktu dan tempat yang sama dengan anak-anak kita. Dan yang kedua, ini yang banyak dilakukan, yaitu di mana guru atau pembina itu berada di waktu yang sama tapi tempatnya yang berbeda, atau yang biasa disebut dengan tatap maya. Di masa pandemi ini sangat cocok, yaitu tatap maya gitu ya. Kita tidak boleh tatap muka sekarang, khusus sementara ini, semoga aja cepat berlalu sih ya. Pembelajaran tatap maya juga bisa dicoba. Oke, yang berikutnya tipe yang kedua adalah asinkron atau pembelajaran yang tidak terikat dengan waktu. Itu juga dibedakan jadi dua. Yang pertama, pembelajaran dimanapun, kapanpun, tapi dia sendirian, pembelajaran mandiri atau bisa disebut dengan personal. Dan yang kedua, belajar dimanapun, kapanpun, tapi bisa bersama dengan orang lain atau yang namanya kolaboratif interpersonal. Jadi sekarang kita punya empat ruang belajar. Yang pertama tadi tatap muka, tatap maya, personal atau mandiri, dan kolaboratif interpersonal. Kita akan bahas satu persatu bagaimana keempat-empatnya itu kita coba ramu sesuai dengan kemampuan kognitif siswa kita masing-masing, kemampuan kondisi siswa atau mahasiswa kita masing-masing. Jadi yang pertama tadi tatap muka. Di masa pandemi ini kita tidak bisa lakukan tatap muka. Jadi mungkin yang kedua, tatap maya. Jangan diartikan bahwa tatap maya itu pasti video call atau video conference. Tidak selalu itu ya. Jadi tatap maya itu bisa jadi conference audio, conference video, dan conference web. Kalau yang sementara ini kita lihat secara praktiknya teman-teman guru, dosen, dan pembina, pelatih itu menggunakan conference-nya web. Bisa pakai Skype, bisa pakai Zoom, Microsoft Teams, terus Webex dan sebagainya, banyak sekali. Jadi fasilitas untuk itu sekarang sudah sangat gampang diperoleh. Ada yang prabayar dan ada yang gratis gitu ya. Di masa pandemi ini jadi luar biasa gitu ya. Saya bisa datengin narasumber yang kalau secara tatap muka kita susah. Contoh ya, misal di pramuka ini, saya bisa ambil narasumber dari Kuarnas mungkin atau Kuarda mungkin gitu ya, di dalam kelas maya saya, terus saya hadirkan ke siswa saya atau mahasiswa saya atau adik-adik saya, dan saya yakin itu bisa maksimal. Jadi di tatap maya kakak atau bapak ibu guru, bukan hanya kita sebagai narasumber atau guru atau pembina sebagai narasumber, kita bisa ambil kok narasumber dari praktisi, dari profesor mungkin gitu ya, dari ahli-ahli yang lain yang kita kira-kira bisa datengin di kelas maya kita. Positif menurut saya tatap maya kalau bisa dimaksimalkan luar biasa. Sebagai catatan adalah sesuai dengan kondisi kognitif dan kondisi masing-masing peserta didik kita. Kita beranjak ke ruang yang ketiga atau personal. Sebagai garis besarnya adalah kegiatan belajar dimanapun, kapanpun, tidak terikat dengan waktu. Jadi bebas, mandiri ya. Contoh misalkan saya sebagai guru atau saya sebagai kakak pembina membuat sebuah konten. Contohnya ini sekarang, video ini saya bikin sendiri, kemudian saya sebarkan ke siswa saya, ke adik-adik saya. Dan mereka secara mandiri akan belajar menggunakan video ini. Nah ini yang namanya adalah personal. Kita bisa memberikan bahan, bisa dokumen, misalkan Word atau PPT gitu ya. Terus mungkin bisa bikin game multimedia yang itu kita sebarkan ke anak didik kita atau peserta didik kita, dan mereka belajar secara mandiri. Nah yang keempat, nah ini yang lebih asik lagi, bisa kakak coba atau bapak ibu guru coba, yang namanya kolaboratif interpersonal, dimana belajarnya dimanapun kapanpun dan mereka bisa terlibat dalam sebuah interaksi dengan orang lain. Contohnya yang pertama kita bisa bikin chat room, nah, kemudian ada diskusi forum, kemudian bisa kolaboratif project dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang intinya mereka kita fasilitasi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain kapanpun dimanapun. Ya otomatis menggunakan teknologi gitu ya. Sudah banyak fasilitas itu. Kita bisa menggunakan kelas maya. Kelas maya pun banyak sekali sekarang gitu ya.
Di kementerian ada kelas maya, di Jawa Tengah tempat saya, di kantor saya juga ada kelas maya. Kemudian di Google Classroom itu ada juga. Kemudian Microsoft juga ada juga. Jadi banyak sekali fasilitas yang bisa memfasilitasi terkait dengan diskusi forum dan sebagainya. Bahkan juga gitu ya. Bahkan juga kita bisa coba dengan cara kolaboratif project. Nah, saya coba ini di adik-adik saya di Saka SBBB, saya bikin namanya Pramuka dari Rumah. Nah, di mana kita sebagai instruktur mencoba kolaborasi dengan adik-adik saya di rumahnya masing-masing, di daerah masing-masing. Kita coba bikin sebuah cerita pendek gitu ya, di mana nanti ada interaksi antara saya, kemudian teman-teman yang ada di rumah masing-masing, dengan mereka bikin video, kemudian kita kolaboratifkan jadi sebuah produk yang namanya Pramuka dari Rumah. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Oke, saya lihatkan contohnya gitu ya, contoh kolaboratif project, dan banyak sekali yang lainnya. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu guru, kemudian pembina, pelatih bisa berkreasi terkait dengan kolaboratif interpersonal. Harapan kita sebagai guru, bagaimana caranya kita memfasilitasi peserta didik kita untuk mereka mengalami pengalaman belajar yang optimal menggunakan e-learning. Kalau dibilang pas yang mana, ruang belajar yang mana yang menurut kita pas itu ya, kita coba blended learning gitu ya. Tipe-tipe tadi atau ruang-ruang tadi kita bisa kolaborasikan. Contoh ya, yang pertama kita bagi nih konten pembelajaran, konten materi berupa video, yang jelas bukan hanya video ya, yang jelas adalah konten digital, karena kita bicara tentang teknologi, jadi harus konten digital yang bergerak, misalkan buku panduan gitu ya, kemudian apalah ya, audio dan macam-macam, kita sebarkan ke siswa masing-masing, ke peserta didik kita, mereka belajar sendiri di situ, kemudian kita bisa jaring ke dalam learning management system yang kita pakai. Bebas ya, kakak bisa pakai kelas maya atau pakai Google Classroom atau pakai Microsoft dan sebagainya, atau chatroom, atau paling mudah adalah grup WA gitu ya. Kita cantum di grup WA, kita diskusikan di situ, kita bagi project di situ, dan ketemu akhirnya ketemu di yang ruang kedua adalah tata maya. Jadi kakak kalau menurut saya pribadi, mana yang paling pas ya kakak sendiri yang tahu jawabannya. Bapak Ibu guru sendiri yang tahu, karena yang melihat kondisi siswanya, peserta didiknya masing-masing. Seperti itu dari saya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan corona segera hilang di muka bumi ini, dan kita tetap semangat memberikan pelayanan, kita tetap semangat merancang dan melaksanakan blended learning ini menggunakan teknologi. Jadi tetap semangat, walau dengan masa pandemi ini, proses kita bertemu, proses kita memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik kita masing-masing tetap bisa jalan, dan dengan segala kerumitan yang ada. Jadi jangan belajar yang gini kan butuh kuota dan macam-macam. Nah, ini adalah sebuah tantangan oleh kita. Bagaimana strateginya, bagaimana kakak atau bapak ibu guru bisa memaksimalkan itu. Itu tantangan kita semua. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berkarya dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.